Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pertemuan yang kedua kita akan sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kemarin. Ketahuilah bahwasanya setiap ilmu yang kita dapatkan itu seharusnya untuk dihafal. Setiap ilmu yang kita catat itu seharusnya dihafal. Atau kalau tidak mau menghafalnya, maka dibaca sesering mungkin. Karena para ulama mengatakan ihfal, hafallah, menghafallah. Fakullu hafizin alimun. Setiap orang yang banyak hafalannya, menghafal ilmu-ilmu agama, kaidah-kaidah dan seterusnya, maka dia akan menjadi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Dan kemudian juga yang kedua adalah kita harus sesering mungkin untuk murajaah, mengulang kembali. Mengulang kembali, tidak hanya dicatat saja, namun diingat, diulang kembali apa yang sudah kita bahas. Dan sekarang insyaAllah kita akan kembali mengulang sedikit secara ringkas apa yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita telah membahas pembagian kata. Pembagian kata ada 3. Para ulama membagi kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya semua buku yang berbahasa Arab, semua buku-buku yang berbahasa Arab, maka kata-katanya itu tidak keluar dari 3 ini. Yang 3 itu adalah isim, ismun, kemudian fi'il, fi'lun, kemudian huruf, harfun. Isim, fi'il, huruf. Kemudian kemarin kita bahas isim. Isim secara umum, isim itu adalah kata benda. Secara umum isim itu adalah kata benda. Kemudian kemarin kita definisikan isim itu adalah sebuah nama. Nama untuk 8 hal yang sudah kita sebutkan kemarin. Nama untuk tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, nama untuk tempat, nama manusia, kemudian yang abstrak, yang tidak kelihatan. Kemudian juga kalau kita mendefinisikan isim itu hanya sebuah nama saja, maka misalnya Inabun ini kita nggak akan tahu ini isim atau tidak, atau kita tidak akan mengetahui ini nama apa. Apakah ini nama negara, nama buah-buahan, nama tumbuh-tumbuhan atau tidak, kecuali dengan mengetahui terjemahannya. Oleh karena itu harus dan perlu bagi kita untuk mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri isim. Dengan ciri-ciri inilah akan membantu kita untuk mengetahui kata ini isim atau tidak, walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya. Nah, yang kemarin kita bahas yang pertama adalah tanwin, diakhiri tanwin. Semua kata yang diakhiri tanwin, maka pastikan itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah beralif lam, yaitu diawali alif lam. Ingat,
Setiap kata yang diawali alif lam, maka harokat terakhir kata tersebut tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Karena tanwin dan alif lam dalam satu kata tidak bisa bertemu. Kemudian juga kalau kata tersebut tidak beralif lam, maka jangan ragu untuk ditanwin. Jadi ini sebuah kaidah yang harus dicatat bahwasanya kata yang diawali alif lam itu enggak boleh tanwin. Kata yang tidak diawali alif lam maka ditanwin. Ya, kemudian yang ketiga adalah huruf jar. Ya, diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Huruf jar kemarin fungsinya adalah mengkasrohkan huruf terakhir kata setelahnya. Jadi nanti setiap kata yang diawali dengan huruf jar, maka harokat terakhirnya pasti kasroh. Pasti dengan kasroh. Jar, kasroh. Kemudian ingat kaidah ya. Kaidah bahwasanya asal harokat akhir sebuah isim, harokat asal ya dari harokat akhir sebuah isim itu dhammah. Ya, itu adalah dhammah. Ya, selama tidak ada yang mengkasrohkannya. Selama tidak ada yang mengkasrohkannya, yaitu selama tidak ada huruf jar sebelumnya. Maka penting ini untuk dihafal huruf jar itu. Kemudian juga selama tidak ada yang memfathahkannya. Selama tidak ada yang memfathahkannya. Jadi ini belum kita bahas, insyaallah kita akan bahas. Ya. Kemudian juga kemarin kita sebutkan ciri isim adalah didahului huruf nida. Kemudian juga berharokat kasroh. Semua yang berharokat kasroh, ya, semua yang berharokat kasroh itu isim. Kemudian juga kemarin yang diawali dengan huruf mim, diakhiri tak marbutah. Kemudian kata yang disandarkan dengan kata yang lain. Ya. Nah, sekarang kita akan sedikit latihan apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan ingat kemarin kita juga bahas alif lam. Alif lam itu alif lamnya ya dibaca al. Kemudian juga huruf-huruf yang terletak setelah alif lam itu ada dua. Ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Nah, cara menghafal huruf-huruf syamsiyah adalah dengan menghafal huruf qamariyah saja. Kemarin kita katakan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, selain huruf-huruf yang tidak terdapat atau huruf-huruf yang tidak terdapat pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka pastikan itu adalah huruf-huruf syamsiyah. Ya, sehingga nanti kalau ada alif lam, kemudian setelahnya itu huruf yang terdapat pada abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka lamnya dibaca seperti alhamdu. Misalnya kalau ada huruf yang terletak setelah alif lam, kemudian huruf tersebut tidak terdapat pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka itu huruf syamsiyah. Pasti nanti cara bacanya lamnya enggak dibaca. Kemudian huruf setelah lamnya itu ditasydid. Sebagaimana kita membaca asy-syamsu, maka namanya asy-syamsiyah. Ya. Misalnya kemarin kita contohkan adalah ad-dukkanu. Ya. Nah, di sini alif lam setelahnya ada huruf dal.
lamnya enggak dibaca, berarti dal ini huruf syamsiyah karena enggak terdapat pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Sekarang kita akan mulai latihan. Ya, latihan membaca huruf terakhir sesuai dengan kaidah yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Kenapa? Ya, coba Akhi Yudi baca. Yang pertama. Ya, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Ingat ya, bahwasanya harokat akhir, ya, asal harokat atau harokat asal huruf terakhir dari isim itu dhammah. Dhammah selama tidak ada yang mengkasrohkannya, tidak ada yang memfathahkannya. Ya. Kemudian juga kalau dhammah, lihat isimnya. Kalau ada alif lam, maka enggak boleh tanwin. At-talibu, enggak boleh tanwin. Mujtahidun, enggak ada alif lamnya. Kalau enggak ada alif lam, maka tanwinkan. Ini yang perlu diingat-ingat. Ya. Kemudian di sini, Akhi Yudi, at-talibu ini alif lam apa ini? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Mana huruf syamsiyahnya? Huruf ta. Ya, huruf ta. Ya, huruf syamsiyahnya huruf ta. Ya. Kemudian yang kedua, coba baca lagi. Al-kursiyyu 'alal bilati. Ya. Al-kursiyyu 'alal bilati. Al-kursiyyu 'alal bilati. Ya. Al-kursiyyu 'alal bilati. Ya. Nah, di sini ada alif lamnya. Ingat sekali lagi, alif lam dibaca al kalau di awal. Ya. Nah, ketika ada alif lam, sekali lagi tidak boleh ditanwin. Al-kursiyyu. Coba Akhi Yudi, ini alif lam apa di sini? Alif lam qamariyah. Qamariyah. Mana huruf qamariyahnya? Huruf kaf. Huruf kaf. Ya, di sini ini namanya huruf qamariyah sehingga alif lamnya atau lamnya dibaca. Beda dengan yang di atas tadi. Kemudian alal bilati. Sini tadi alal bilati. Ya, sekarang kenapa ini dibaca kasroh, Akhi Yudi? Ada huruf jar. Ya, ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Ala. Ingat, kalau ada huruf jar maka di kasroh. Huruf terakhirnya di kasroh. Ya. Kemudian coba akhirnya Bu Andra. Allahu fis samai. Ya. Allahu fis samai. Allah di atas langit. Allahu fis samai. Allah di langit. Ya, Allahu di sini enggak boleh tanwin karena ada alif lamnya. Allahu fis samai. Kenapa ini dibaca kasrah? Karena ada huruf jar. Iya, karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi. Nah, ini fi. Jadi sekali lagi, ya. Kalau enggak ada huruf jar sebelumnya, kalau enggak ada yang memfathahkannya, maka pastikan di dhammah. Ya, di dhammah. Ya. Kemudian di sini, kenapa di sini tidak fis sama'in, tidak kasrah tanwin? Karena di sini ada alif lamnya. Tadi kita katakan kalau ada alif lam enggak boleh ditanwin, baik itu dhammatain atau dhammah tanwin, baik itu fathah tanwin, baik itu kasrah tanwin. Ya, coba Akhi Wahyu baca ini. Al-ilmu nafi'un. Ya, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Di sini alif lamnya dibaca al karena ain ini
terdapat pada huruf abghi hajjaka wa khaf aqima, sehingga ini namanya huruf qamariyah. Huruf qamariyah. Ya. Di sini tidak ditanwin. Kenapa akhi Wayu enggak ditanwin? Karena ya, karena ada alif lam. Diawali alif lam. Ya. Ingat ya, nanti banyak orang yang mengatakan bahwasanya kenapa di sini dhammah? Karena alif lam. Salah. Ya. Kenapa di sini harokatnya dhammah? Karena alif lam. Salah. Ya. Ingat, alif lam itu yang menentukan tanwin tidaknya saja. Tanwin atau tidaknya saja alif lam itu. Ya. Jadi alif lam itu bukan menjadikan harokat akhir sebuah isim dhammah, enggak. Karena banyak kita temukan orang yang menjawab, kenapa di sini dhammah? Karena alif lam. Enggak. Ya, sekali lagi alif lam itu antara tanwin atau tidak. Ya, alif lam itu. Ya, sekali lagi kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Nafi'un. Nafi'un. Coba akhi Wayu, kenapa di sini tanwin? Ya, karena enggak ada alif lamnya. Ya, karena enggak ada alif lamnya. Nafi'un. Kemudian kenapa kalau sekarang kalau kita tanya kenapa di sini dhammah? Ya karena enggak ada yang mengkasrohkannya, enggak ada yang memfathahkannya. Nah, seperti itu. Coba akhi Wahyu. At-talibu. Ini isim atau tidak? Isim. Kenapa? Tandanya apa? Diwali alif lam. Coba akhi Yudi, mujtahidun isim atau tidak? Isim. Di sini sekarang alal bilati, mana isimnya? Isimnya bilati. Isimnya bilati. Tanda isimnya? Di awal apa diawali huruf jar dan alif lam. Itu dia. Ya. Kemudian ini akhirnya Abu Andra, nafi'un. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Karena diawali diakhiri tanwin. Diakhiri tanwin. Ya. Sudah ini ya. Hitam. Ya, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembagian kata. Ya. Pembagian kata yang kedua adalah fi'il. Ya, fi'il. Yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu. Definisi fi'il, pembagian fi'il atau al-fi'lu. Kemarin isim itu secara umum kata benda. Sekarang fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja. Dalam ilmu nahwu, fi'il itu adalah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan, kalimat atau kata yang mempunyai makna, ya, kata yang menunjukkan suatu makna, waqtaranat bi zamanin, ya, kemudian dia berhubungan, ya, atau terkandung di dalam fi'il tersebut waktu, ya, waktu yaitu waktu lampau, telah, sekarang atau akan datang, ya, sekarang atau sedang atau akan datang. Kemudian juga kata perintah, ya. Kalau kata perintah ini berarti dia akan datang, ya. Nah, untuk nanti 3 ini kita akan bahas di pembagian di pembahasan fi'il. Sekarang kita masih isim saja.
Di sini kita akan bahas tanda khusus untuk fi'il. Jadi ingat, tanda-tanda isim yang kita atau ciri-ciri isim yang kita bahas kemarin itu nggak akan bisa menjadi ciri-ciri bagi fi'il. Ya. Karena itu sudah khusus untuk isim. Ya, sehingga nggak bisa menjadi tanda untuk fi'il. Begitu juga nanti fi'il, ya, ciri-ciri fi'il nggak bisa menjadi ciri-ciri isim. Jadi masing-masing. Ya. Nah, sekarang secara umum untuk mengetahui fi'il itu kita sebutkan ciri-cirinya yang disebutkan oleh Imam As-Sanhaji Al-Ajurrum, ya, dalam matannya kitab Al-Jurumiyah, ya, matan Al-Jurumiyah, yaitu wal fi'lu yu'rafu, fi'il itu diketahui bi qad biqad wasin sa, kemudian saufa, kemudian wata ta'nis, tak sukun. Ya, ini 4. Ini secara umum, ya, secara umum. Jadi fi'il itu adalah semua kata, ya, fi'il itu adalah kata-kata yang diawali dengan 3 ini, qad, sa, saufa, kemudian diakhiri dengan ta'nis. Jadi nanti kalau ada kata yang diawali dengan qad, maka kata tersebut fi'il, gak mungkin isim. Kemudian juga nanti kalau diawali sa, maka itu pasti fi'il. Diawali saufa, pasti fi'il. Diakhiri ta'nis, ini di akhir, gak mungkin di awal. Ta'nis, diakhiri ta'nis, maka pastikan itu adalah fi'il. Ya. 4 ini saja dulu. Ya, ini secara umum. Jadi fi'il itu diawali dengan 3 ini, diakhiri dengan ta'nis. Adapun nanti ciri-ciri khususnya, ya, ciri-ciri khususnya kita akan bahas nanti di pembahasan fi'il insyaallah. Nah, sekarang kita contohkan. Contohnya di sini misalnya yang diawali qad dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Mana kata setelah qad? Kata setelah qad adalah sami'a. Sami'a. Jadi di sami'a di sini adalah fi'il. Sami'a adalah fi'il. Ya, pasti fi'il. Kenapa? Karena didahului qad. Ya, ini kalau ditanya sami'a kenapa fi'il? Karena jawabannya karena didahului qad. Ya. Qad ini artinya, ya, bisa berarti sungguh. Ya, sungguh. Bisa berarti kadang-kadang. Ya. Qad. Kemudian juga contoh yang lain. Qad aflahal mu'minuna. Aflahal. Qad aflahal mu'minuna. Mana fi'il di sini? Pasti aflaha. Kenapa fi'il? Karena didahului qad. Qad aflahal mu'minuna. Ya. Kalau al-mu'minuna pasti isim karena ada alif lamnya.
Ya. Jadi ingat tadi ya. Ciri-ciri isim enggak akan mungkin masuk ke ciri-ciri fiil. Enggak ada fiil yang beralif lam, enggak ada fiil yang bertanwin, enggak ada fiil yang kasrah, enggak ada dan seterusnya. Ya. Kemudian juga contoh yang lain. Dalam surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Mana fiilnya? Khalaqa. Ini fiil karena didahului qad. Kemudian yang kedua sa. Sa ini artinya akan. Akan. Saufa juga artinya akan. Sa. Kalau sa perbedaannya nanti, kalau sa itu akannya itu dekat, ya, dia akan mengerjakan sesuatu itu dalam waktu dekat. Misalnya saya akan pergi, pakai sa. Nanti dia akan pergi 1 jam kemudian misalnya, pakai sa. Ya. Saya akan pergi. Ya. Jadi kejadiannya dekat. Kemudian kalau saufa akan juga. Saufa. Ini kejadiannya lama sekali. Ya, misalnya saufa adhabu ilal Madinah, ila Makkah misalnya. Saya akan pergi ke Mekah. Pakai saufa. Ya, saufa di sini maksudnya lama perginya itu dalam waktu yang lama. Maksudnya dia akan pergi ke sana, dia nabung dulu beberapa bulan dan seterusnya. Ya, entah itu 1 tahun. Maka pakai saufa dalam waktu yang lama. Baru dia mengerjakannya. Ya. Kalau dalam waktu dekat baru dia mengerjakannya pakai sa. Kalau dalam waktu lama baru dia mengerjakannya pakai saufa. Tetap artinya akan juga ini. Ya, akan. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan pertama adalah dari penggunaannya. Kemudian perbedaan yang kedua sa sama saufa. Ya, perbedaannya adalah dalam penulisannya. Kalau sa dia langsung bersambung dengan fiilnya, langsung dilekatkan, sa-nya dilekatkan dengan fiilnya. Ya. Kalau saufa dia terpisah, enggak dilekatkan, terpisah dengan fiilnya. Sekarang kita contohkan. Sayaqulu sufaha'u. Juz 2 ini. Sayaqulu sufaha'u. Ya. Nah, di sini ada sa. Sa. Berarti setelah sa ini yaqulu ini fi'il berarti. Yaqulu ini fi'il. Kenapa? Karena diawali sa. Ya. Ingat dilekatkan ini. Disambung langsung. Sa. Kemudian juga contohnya lagi saya'lamuna. Saya'lamuna. Berarti mana fiilnya akhi Wayudi? Mana fiilnya? Ini. Ini fiilnya ya'lamuna fiilnya. Kenapa ini fiil? Karena didahului huruf sa. Karena didahului huruf sa. Ini saya'lamuna. Ya. Kemudian saufa juga. Saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Ya, saufa ta'lamuna. Coba akhi Wahyu
Mana fiilnya akhi Wahyu? ta'lamuna. Ya, fiilnya ta'lamuna. Kenapa? Karena didahului saufa. Ya. Ingat, saufa tidak boleh dilekatkan. Enggak bersambung, dia terpisah. Ya, terpisah. Beda dengan sa tadi. Ya. Kemudian yang tak ta'nis. Kemudian yang tak ta'nis. Ini namanya ta'ut ta'nis ya. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nisi. Ya, ta'ut ta'nis. Nah, kalau tak ta'nis ini tak sukun. Sebuah tak sukun. Ya, tak yang disukun yang terletak di akhir fi'il. Yang terletak di akhir fi'il. Ya. Sekarang contohnya. Dalam surah Al-Masad. Tabbat yada. Tabbat yada. Ya, tabbat yada. Nah, di sini tabbat diakhiri dengan ta ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ini tabbat terdapat padanya di akhirnya ta ta'nis. Terus mana fiilnya berarti? Tabba. Fiilnya tabba. Ya. Fiilnya bukan tabbat, tapi fiilnya tabba. Ta ta'nisnya ini cirinya. Ciri fiil. Tabba. Kemudian contoh lagi. Dalam qalat namlatun. Qalat namlatun. Coba akhi Yudi, mana fiilnya? Fiilnya qala. Fiilnya qala. Kenapa? Karena diakhiri ta ta'nis. Iya, karena diakhiri ta ta'nis. Ta ta'nis. Ya. Contoh dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Seorang wanita di zaman Nabi, ya, seorang wanita yang masuk neraka karena sebab kucing yang dia ikat, yang dia penjara, nggak dikasih makan. Ya, kemudian kucingnya mati. Ya. Sekarang coba lihat di sini mana yang bersambung dengan mana yang diakhiri dengan ta ta'nis. Ya, tak sukun. Coba akhi Wahyu. Dakhalat. Ya, dakhalat. Mana fiilnya? Dakhalat. Ya, fiilnya dakhala.
Kenapa ini fi'il akhi Wahyu dakhala? Karena diakhiri dengan tak taknis. Ya, diakhiri dengan tak ta'nis. Ya. Kemudian akhi Yudi, mana lagi? Robat Roba. robat Ya, robatat ha. Mana fi'ilnya? Robata. Kenapa? Ya, diakhiri tak tanis, tak sukun. Tak sukun. Ya. Sekarang di sini apa sih fungsi di sini? Kenapa ada tak tanisnya? Ya, kenapa ada tak tanis? Di sini kok nggak ada tak tanisnya? Di sini nggak ada tak tanis. Ya. Tapi kalau di sini kenapa ada tak tanisnya? Kapan kita pakai tak tanis, kapan tidak? Fi'il itu diakhiri tak tanis karena pelaku dari pekerjaan tersebut perempuan. Ya, pelaku dari pekerjaan tersebut perempuan. Perempuan yang hakiki atau yang diperempuankan dalam bahasa Arab. Nanti kita akan bahas itu insyaallah. Ya. Seperti misalnya ini, dakhalat imra'atun. Siapa yang masuk neraka? Imra'atun, wanita. Makanya dikasih tak ta'nis di fiilnya itu. Ya, karena pelaku yang masuk adalah perempuan ini, imra'atun ini. Ya. Ya, ini sekali lagi fiil secara umum ini ya. Secara umum. Jadi nanti setiap kata yang diawali dengan qad, sa, saufa, pasti itu fiil. Tidak mungkin isim, pasti fiil. Kemudian nanti setiap kata yang diakhiri tak ta'nis, pasti itu isim. Ya. Namun tidak setiap kata atau tidak setiap fiil itu diawali dengan tanda-tanda ini. Ya, tidak setiap fiil itu diawali dengan tanda-tanda ini. Sehingga nanti ada ciri-ciri khusus fiil itu, ciri-ciri khusus bagi fiil. Nanti kita akan bahas di pembagian fiil. Ya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah huruf. Ya. Yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf. Di sini kita lihat di Muyassar. Oh ya, coba kita baca dulu halaman 3 itu. Muyassar halaman 3. Coba akhi Wahyu baca yang qad itu. Alamatul fi'li hiya alamat fi'il, tanda ciri-ciri fi'il secara umum adalah satu qad. Contohnya mislu qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Mana fi'ilnya di situ? Ko apa? Ya, fiilnya adalah qoma. Ya. Ya, fiilnya adalah qoma fiilnya. Qoma. Kenapa? Karena diawali dengan qad. Ya, kalau qad itu cirinya, bukan fiil, ciri fiil. Ya, qoma. Kemudian as-sinu. Coba akhi dibaca as-sinu. Ya, mana fiilnya? Yadhabu, yarji'u. Ya, karena dia awali dengan sa. Kemudian saufa ta'lamun, saufa sudah kita bahas tadi. Kemudian qalat
Zahabat. Zahabat. Coba akhi Wahyu. Zahabat. Mana fiilnya? Zahaba. Ya, fiilnya zahaba karena diakhiri ta'ud ta'nis as-sakinah. Di situ bilangnya ta'ud ta'nis as-sakinatu. Yaitu as-sakinah. Sakinah yang disukun. Ta yang menunjukkan pelakunya perempuan kemudian disukun. Ya. Sekarang al-harfu huwa, huruf itu adalah kalimatun, kata. La yufhamu, kata yang tidak difahami. Maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali bersambung dengan yang lainnya. Kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi huruf itu adalah kata, ya, huruf adalah kata yang maknanya tidak bisa difahami kecuali bersambung dengan kata yang lain. Ya. Huruf. Contohnya di situ, semua huruf jar itu huruf. Semua huruf jar itu adalah huruf. Ya. Karena namanya huruf-huruf jar. Ya. Misalnya di sini, kata yang maknanya tidak bisa difahami kecuali bersambung dengan kata yang lain. Maksudnya katanya itu tidak sempurna untuk difahami, ya, tidak sempurna untuk difahami kecuali dia bersambung dengan isim lain. Misalnya kalau katanya ini berdiri sendiri, misalnya fi, di dalam, gitu aja, di dalam. Ini nggak sempurna. Di dalam apa? Nah, bersambung dengan kata yang lain, misalnya fil maktabi atau fil baiti, ya, fil baiti, fil baiti, baru difahami di dalam rumah, ya, baru bisa difahami di dalam rumah. Jadi bisa difahami dengan benar sempurna kalau dia bersambung dengan kata yang lainnya, ya. Kemudian juga summa, ya. Di situ katanya summa, contohnya summa. Kemudian lagi apa? Wa, dan, idza, jika, hatta, sampai, au, atau. Nah, ini huruf, ya. Kemudian juga huruf inna, atau anna bisa juga. Inna, anna, sesungguhnya. Anna, bahwasanya, ya. Ini macam-macam atau huruf, ya, macam-macam huruf. Atau contoh dari huruf, ya, contoh huruf. Kemudian lihat di sini, walaysa lil harfi alamatun khassah, ya. Huruf itu tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Huruf itu tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Ya, berarti harus dihafal. Ya, ini huruf atau tidak. Ya. Kemudian huruf itu dibagi dua. Ya, huruf itu dibagi dua. Tulis di sini. Huruf dibagi dua.
Yang pertama harfun hijaiyun. Harfun hijaiyun. Ya. Harfun hijaiyun, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf yang dengannya tersusun sebuah kata. Huruf-huruf yang dengannya tersusun sebuah kata. Ya, misalnya masjidun. Mana huruf-huruf hijaiyahnya? Mim, sin, jim, dal. Ini huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Yang dengannya tersusun kata masjid. Huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua huruf ma'ani. Harfun ma'aniyun. Harfun ma'ani. Itu huruf-huruf yang mempunyai makna. Ya, huruf-huruf yang mempunyai makna. Nah, ini yang kita maksud di pembagian kata ini. Ya, huruf yang kita maksud pada pembagian kata yang ketiga ini yaitu huruf yang kita maksud adalah ini, huruf ma'ani, bukan huruf hijaiyah. Ya, huruf ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna, namun maknanya tidak akan sempurna difahami kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Huruf ma'ani contohnya itu semua huruf jar itu ma'ani. Kemudian semua ini summa, wa, idza, hatta, au, inna, anna itu huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Kemudian sekarang kita ke tamrin. Kita ke tamrin dulu. Kita ke tamrin yang halaman 4. Mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Bedakan, tentukan atau bedakan mana isim, mana fiil, mana huruf pada kalimat berikut. Ya, pada kalimat berikut. Ya. Yang pertama idza jaa nasrullahi wal fathu jika telah datang pertolongan Allah. Ya, dan penaklukan, wal fathu, dan penaklukan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Yang pertama, yang kedua, tulis dulu. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ya. Yang ketiga kita loncat ke yang keempat, tiga panjangnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya.
Coba sekarang Akhi Wahyudi baca dulu ini yang pertama. Idza jaa nasrullahi Wal fathu. Ya. Sekarang mana isim? isim nasru. Nasru. Kenapa isim? Yang kemarin disandarkan? Oh ya. Majmuk disandarkan dengan isim lain. Iya, disandarkan dengan isim lain. Mana lagi? Al-fathu. Al-fathu. Isim kenapa? Alif lam. Alif lam. Al-fathu isim karena alif lam. Kemudian mana huruf? Huruf waw. Wa. Kemudian? Idza masuk. Ini tadi. Oh iya. Idza. Waw. Ya. Idza sama wa. Mana fi'il? Jaa. Ja'a. Ya. Ingat tadi ini yang kita katakan tadi terakhir, bahwasanya tidak semua fi'il itu ya diawali dengan qad, sa, saufa atau diakhiri dengan ta'ut ta'nis sakinatu. Ya. Makanya itu perlu ciri-ciri khusus. Ini apa namanya? Ini kita ketahui fi'il dari artinya saja. Ya. Kita nggak tahu ini fi'il atau tidak, karena tadi kita bahas cuma 4 saja cirinya. Cirinya di sini nggak ada yang 4 itu. Ya, sehingga di sini ja'a ini kita akan mengetahui ini fi'il kalau kita tahu artinya saja. Kecuali nanti kita akan bahas ininya, ciri-ciri khususnya, insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, coba Akhi Wahyudi lagi. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ya, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Mana isim? Muhammadun. Muhammadun kenapa isim? Nama orang. Kemudian lagi mana isim lagi? Hasanun. Hasanun nama orang. Lagi? Fahmi. Fahmi kenapa isim? Dahulu huruf jar. Huruf jar. Ya, sehingga di sini Fahmi kasroh. Ya, kasroh. Mana isim lagi? Ad-darsi. Ad-darsi karena Alif lam. alif lam. Ya. Karena ada alif lam. Kemudian sungguhnya air itu suci. Tidak ada yang bisa tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. La yunajjisuhu syai'un. La yunajjisu menajiskan. Berarti menajiskan perbuatan. Ya. Inna apa di sini? Huruf. Inna huruf. Al-ma'a isim karena alif lam. Tahurun isim karena tanwin. Ini diakhiri tanwin. La. Ya, la ini huruf ya. La, kemudian na'am itu huruf. Yunajjisu fi'il. Ya, yunajjisu. Syai'un isim ya, tanwin. Kemudian sekarang kita lihat situ yang ketiga itu idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Idza sebagai apa? Idza huruf. Dakhala fi'il. Ahadu isim. Al-masjida isim. Fa. Di sini fa juga. Fa huruf. Maka. La huruf. Yajlis fi'il. Hatta huruf. Yarka'a fi'il. Rak'ataini isim. Ya, rak'ataini. Ya, rak'ataini isim. Ya. Tadi ini sudah kita bahas. Semoga
Ini bisa difahami ya, bisa mengetahui isim, ini fi'il, ini huruf. Ya. Nah, yang terakhir pembahasan pada hari ini, yang terakhir adalah anwa'ul jumlah. Anwa'ul kalami atau anwa'ul jumlah. Nah, setelah kita mengetahui isim, fi'il, huruf, nanti kita akan bisa membedakan, bisa memahami anwa'ul jumlah ini. Anwa'ul jumlati. Nah, macam-macam kalimat, kalam. Ya, macam-macam kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab ya ada dua. Kalimat. Kalau kata dalam bahasa Arab ada tiga, isim, fi'il, huruf. Kalau kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Ya. Yang pertama namanya jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Yang kedua jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ismiyah maksudnya isim, fi'liyah maksudnya fi'il. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ya, kalimat. Kalau kita mengatakan kalimat jumlah, maka pastikan kalimat tersebut sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Kalimat yang diawali dengan isim. Ingat isim-isim tadi yang kita bahas tadi. Kemarin ya, kita bahas kemarin, isim. Misalnya di situ Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Nah, kalimat Ahmadu maridun ini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Nih, isim. Nama orang. Kalimatnya itu diawali. Ya, diawali dengan isim. Contoh lagi. Al-waladu yaqra'u kitaba misalnya. Ya, al-waladu yaqra'u kitaba. Anak itu membaca kitab. Nah, anak itu membaca kitab, kalimat ini adalah kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim kalimatnya. Al-waladu isim karena ada alif lamnya. Ya. Ini yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah adalah, ingat, jumlah itu adalah kalimat yang sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Ya. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, kalimat yang diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il, kata kerja. Ya. Di sini ketika kita membahas macam-macam jumlah ini, macam-macam kalimat ini, lihat awalnya aja. Awal kalimatnya itu. Kalau awal kalimatnya isim, pastikan itu jumlah ismiyah. Kalau awal kalimatnya fi'il, maka itu fi'il ya. Contohnya, maridha Ahmadu.
Ahmad telah sakit. Maridho Ahmadu. Berarti maridho Ahmadu ini jumlah fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il maridho. Ya. Contoh lagi. Yaqra'ul waladu. Yaqra'ul waladu kitaba. Ya. Yaqra'ul waladul kitab. Nah, anak itu membaca kitab. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa diawali dengan fi'il? Diawali dengan fi'il. Secara umum ya, ketika membuat kalimat yang sempurna, usahakan fiilnya dahulu baru pelakunya, baru isimnya. Ya, usahakan fiilnya dahulu baru isimnya. Ya. Tapi boleh juga ya jumlah ismiyah al-waladu yaqra'ul qur'ana atau boleh juga yaqra'ul waladul qur'ana. Ya, Allahu alam, sampai sini dulu. Kita akan baca pertanyaan kalau ada. Di ciri isim ada huruf jar dan di bagian harf juga semua huruf jar. Bagaimana kita bisa membedakannya bila ada satu kalimat? Di ciri isim ada huruf jar dan di bagian huruf juga semua huruf jar. Ya. Jadi di antara ciri isim itu huruf jar. Ya, di antara ciri isim itu adalah huruf jar. Ya, maksudnya diawali huruf jar. Kemudian contoh dari huruf pada pembagian ketiga, contoh dari huruf itu adalah semua huruf jar. Ya, semua huruf jar. Semua huruf jar. Ya, semua huruf jar. Terus di sini pertanyaannya bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya hafalkan huruf jar. Ya, kalau kita hafal huruf jar berarti kita sudah tahu itu adalah ciri isim dan ciri atau contoh dari huruf. Contoh dari huruf. Bukan ciri huruf ya, contoh dari huruf. Ya. Kalau di sini ciri isim, kalau di sini kalau di huruf contoh huruf. Namanya juga huruf jar, berarti termasuk huruf. Nah, gitu. Ya. Namanya huruf jar berarti termasuk huruf. Nanti semua huruf jar yang kita tulis kemarin itu adalah termasuk huruf, contoh huruf. Ya, bukan ciri huruf. Allahu a'lam. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan besok tentang isim-isim yang wajib diketahui oleh pelajar bahasa Arab. Ya. Macam-macam isim, kita bahas isim-isim dulu. Nanti ada isim muannas, muzakkar, maksur, mangkus, jamak muzakkar salim dan seterusnya, mufrad, musanna. Itu harus diketahui oleh pelajar bahasa Arab dan difahami. Insyaallah kita akan bahas besok pagi insyaallah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.